terisolir untuk satu atau dua golongan. Tidak dapat ampunan itu, tidak dapat barakah itu, yakni musyahidin, orang yang masih ada hubungan dekat-dekatan sama saudaranya, maka dia tidak kena dengan fadilah itu. Itu salah satu fadilah Sya'ban. Namun ada hal yang mengerikan tentang Sya'ban. Maksudnya mengerikan, ternyata itu terbukti secara kauniyah dan syariahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Sya'ban merupakan bulan penentuan apakah seseorang akan berlanjut ke tahun berikutnya atau stagnan sampai tahun ini. Sehingga kata Nabi kita, ada seseorang dilahirkan bagi dia, maksudnya punya anak atau punya cucunya datang atau anaknya datang, ternyata dia harus assalamualaikum. Mengerikannya tentang Sya'ban, ya. Nah, karena itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Kemudian memberikan fadilah-fadilah yang Allah tuangkan di bulan Ramadan, yang mana salah satu fadilah utamanya ternyata sudah maklum bagi kita semua, ada salah seorang sahabat yang bermimpi. Sahabat ini bermimpi bertemu dengan dua orang adik, kakak beradik. Dapat. Remo, apa? Dua orang kakak beradik, yang mana keduanya ini baru masuk Islam. Lalu masyafa'al, yang satu Islamnya begitu gigih sehingga ikut berjihad dan alhamdulillah mendapatkan fadilah syahid. Kemudian yang satunya bertahan setahun ke depan, hanya berselang satu Ramadan, kemudian meninggal adik kakak ini. Lalu sahabat ini bercerita mimpi bertemu dengan dua orang ini di pintu surga. Dua orang ini di pintu surga. Lalu hal yang sangat membuat beliau penisirin, sahabat ini penisirin, ya, penasaran beliau. Ini sedang diabsen untuk menuju panggilan masuk surga. Dipanggil lah Fulan bin Fulan. Ternyata si adik yang dipanggil, kakak kan meninggal belakangan. Ya, adiknya meninggal belakangan. Yang membuat sahabat yang bermimpi ini, ya penisirin tadi, loh ini kan si kakak mati syahid. Kok belakangan dipanggil masuk surga? Malaikat yang memanggil tidak memberikan alasan. Lalu berikutnya yang mati syahid. Rupanya persahabatan, subhanallah, ya, tidak putus hatta terpisah dengan bangsa. Kedua sahabat ini ingin agar sahabatnya juga diajak masuk surga. Ini cerita sahabat yang bermimpi, mau diajak, tapi malaikat penjaga pintu surga mengatakan, "Nih, tidak bisa." Belum Pak, waktunya, karena dia harus kembali menyelesaikan jatah kuburnya yang masih tersisa. Terbangun sahabat ini. Subhanallah. Dia bercerita saat di rumah di Madinah. Ada yang ngerti. Kayaknya kita harus ke Rasulullah. Karena dulu tidak gampang Pak datang bertanya kepada Rasulullah itu. Hanya sampai juga cerita ini ke telinga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun memanggil sahabat ini. Lantas apa yang membuatmu terheran? Itu tadi yang mati syahid kok absensinya nomor 2. Sementara yang tidak syahid malah dimasuk surga duluan. Jadi kenapa kamu heran, kata Nabi SAW? Bukankah yang mati belakangan ketemu dengan
Ramadan, dia berpuasa, dia taraweh, dia bersedekah dengan memberikan berbuka dan lain sebagainya, zakat, bahkan dia sholat ini sholat itu sampai setahun berikutnya. La ilaha illallah. Itulah yang mengungguli nilai syahadah itu. Kenapa? Kemudian dia yang dipanggil dulu. Karena kalau berbicara tentang syahid tidak ada yang meragukan kan, sampai Nabi bilang zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam itu syahid. Ternyata dalam tanda kutip kalah oleh kelebihan Ramadan. Mari kita syukuri ya Ramadan yang dihambang. Kita ucap marhaban ya Ramadan. Allah serahkan kepada kami Ramadan, serahkan kami kepada Ramadan. Salim Itu yang membuat ya ajab syahid itu kan kalah oleh Ramadan. Ketika Ramadan datang, terdengar seruan dari langit, kata Nabi kita. Hanya kita tidak dengar. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pemburu kebaikan, aqbil, sambut. Mahada awal. Ini sudah datang, sudah tiba waktunya untuk kita berburu kebaikan. Subhanallah. Kemudian panggilan kedua, ya baghiyal syarr aksir. Wahai para pemburu syahwat, para pemburu kejahatan, dosa, aksir, tolong kurangi. Kalau bisa sampai zero. Itu seruan dari langit. Nabi yang berkata. Kemudian sampai menutup bagi motivasi target kita, dalam satu hadis sahih Nabi SAW pernah beranjak naik ke anak tangga mimbar beliau. Berapa kali anak tangga mimbar Rasulullah? Udah hafal. Maksudnya berapa? 7. Yang lain? Kan kalau khotbah beliau naik. Dulunya beliau hanya pegangan pada sebatang kurma. Ya, yang kemudian ada salah seorang anak dari salah sahabiah perempuan, ya ternyata carpenter, tukang kayu, mebelir. Rasul kalau Anda mau saya suruhkan anak saya, Pak Kardi, buatin oh iya kata Rasul. Kemudian ini tanam situ. Sering kedengaran menangis. Mimbar karena dari pakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ditanam. Karena biasanya dipakai bertele di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menangis karena dipakai lagi. Ditanam di tempat itu kemudian dia berhenti menangis. Dikubur Pak. Semenjak saat itu Rasul sering memamerkan cara sholat, ya, termasuk memamerkan 3 kali amin ini. Amin. Sahabat heran, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada doa kok amin. Pas itu Rasul ditanya, apa gerangan amin yang tadi ya Rasul? Sahabat menjawab, amin yang pertama tadi itu Jibril berdoa, aku diminta mengamin. Ada kemungkinan doanya tertolak? Tidak. Ya. Di amin yang pertama, ya, didoakan seseorang yang bertemu dengan Ramadan. Tapi sampai hatta yang salihah, sampai pamit Ramadan, tidak ada bekas. Tidak ada jaminan dia dapat ampunan. Padahal dalam hadis doa kan disebutkan ya, 10 pertama ini, 10 kedua ini, 10 ketiga ini, sampai lewat 10 ketiga ini tidak dapat ampunan. Falam yughfar lahu. Ya, entah apa penyebabnya kali. Amin yang kedua, celaka bagi seseorang yang menemukan 2 orang atau 1 orang orang tuanya masih hidup, namun karena baktinya nihil sehingga keberadaan orang tuanya tidak mampu menghantarkan dia si anak ini ke surga. Doakan amin. Bagi yang masih ada orang tuanya kesempatan emas bagi antum untuk berbakti. Ya. Dan bagi yang sudah tidak ada, masih banyak cara lain kan untuk berbakti kepada
birrul walidain tetap. Amin yang ketiga didoakan, rahima amfur rajulin. Artinya semoga dia tersungkur, artinya kecelakaan, tidak baikkan. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya. Dia dengar namaku disebut di mimbar atau di apa di sisinya. Falam yusalli alayya, tidak terbersit dia mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Didoakan kecelakaan. Baik. Maka dibilang tadi 5 ya? 3. Doanya berapa tadi? 3 ya. Karena tangga mimbar Rasul itu berjumlah 3 Pak. Ya, tapi kebanyakan ya. Baru di Nih, gambaran suka yang lebih banyak ya. Baik, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak yang ada pada bulan Ramadan. Baik, kita akan masuk ke surah Al-Fatihah sekarang ya. Suratul Fatihah. Kita mulai baca bersama.